Mall Nusantara di kota metropolitan itu sudah lama ditutup setelah tragedi kebakaran yang merenggut puluhan nyawa. Tidak ada jasad ditemukan, hanya kursi hangus dan dinding gosong. Namun, orang-orang masih mendengar musik promosi setiap malam. Ada bayangan pengunjung berjalan di dalam mall yang seharusnya kosong. Dan ketika 3 anak muda masuk untuk membuktikan kebenaran, apakah mereka akan menemukan jalan keluar atau justru menjadi bagian dari mall itu selamanya? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang dipenuhi cahaya neon dan kendaraan yang tak pernah berhenti meraung, ada satu titik gelap yang selalu mencuri perhatian orang. Mall Nusantara. Bangunan itu menjulang seperti raksasa tua, berdiri di antara gedung-gedung baru yang penuh lampu. Catnya mengelupas, jendela kacanya retak dan buram, dan papan nama raksasa di puncaknya sudah kehilangan beberapa huruf, menyisakan tulisan aneh yang terputus-putus. Bagi warga kota, mall itu adalah luka yang tak pernah sembuh dan misteri yang tak pernah terpecahkan. 12 tahun lalu, Mall Nusantara adalah pusat hiburan terbesar. Tempat itu selalu ramai oleh keluarga, pasangan muda, hingga pengunjung dari luar kota. Di dalamnya ada bioskop modern, arena bermain, butik mewah, restoran cepat saji, bahkan sebuah wahana indoor roller coaster yang konon hanya ada satu-satunya di Asia Tenggara saat itu. Setiap akhir pekan, lautan manusia memenuhi koridornya. Namun, semua berakhir pada satu malam naas. Sebuah kebakaran besar melanda lantai 5, tepat di area bioskop. Api menyebar begitu cepat, melahap kursi-kursi, layar, bahkan dinding isolasi suara. Puluhan orang dikabarkan terjebak di dalam auditorium. Jeritan minta tolong terdengar hingga ke jalan raya. Tim pemadam dikerahkan, sirin meraung sepanjang malam. Tetapi yang paling aneh adalah ini. Tidak ada satupun jasad ditemukan. Asap lenyap, api padam, tapi ruangan itu kosong. Seolah semua orang yang terbakar hilang begitu saja, meninggalkan kursi hangus tanpa sisa. Tidak diketahui sebabnya. Pemerintah menutup mall, menyebutnya tragedi tak terjelaskan, dan akhirnya membiarkannya terbengkalai. Namun kota tidak pernah benar-benar melupakan. Orang-orang mulai bercerita. Ada yang mengaku mendengar musik ceria mall di tengah malam. Padahal listrik sudah lama diputus, langkah kaki tergesa, bahkan teriakan minta tolong dari dalam gedung gelap itu. Ada yang bersumpah melihat siluet pengunjung di balik kaca etalase. Bahkan, seorang pengemudi ojek daring pernah bercerita ia melihat seorang perempuan muda keluar dari pintu mall pada jam 3 pagi. Berjalan cepat, wajahnya terbakar setengah, lalu menghilang begitu saja di jalan raya. Cerita-cerita itu berkembang menjadi legenda urban. Mall Nusantara adalah gerbang antara dunia orang hidup dan orang mati. Mall tersebut menjadi ajang uji nyali. Sebagian orang menantang dirinya untuk masuk, tapi tidak semua kembali. Ada remaja yang kabarnya hilang. Setelah mencoba eksplorasi, kameranya ditemukan jatuh di halaman depan. Ada pula security yang mengaku mendengar orang tertawa dari dalam saat ia patroli, padahal mall sudah digembok rapat. Dan malam ini, legenda itu kembali memanggil. 3 anak muda dengan rasa penasaran dan keberanian yang lebih besar daripada akal sehat mereka, Didik, Sinta, dan Niko, akan melangkah ke dalam kegelapan yang sudah lama menunggu. Dengan senter dan kamera, mereka akan mendokumentasikan perjalanan itu untuk kanal YouTube. Mereka memburu tempat-tempat terbengkalai untuk dijadikan konten. Dan Mall Nusantara adalah harta karun yang sudah lama mereka incar. Mereka belum tahu
bahwa begitu pintu itu dilangkahi, mal akan menelan mereka bulat-bulat. Didik memandang bangunan gelap itu dari kejauhan. Lampu-lampu jalan memantul samar di kaca retak mal, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. "Kalau kita berhasil masuk, channel kita bisa meledak, Sin," kata Didik, pemimpin yang keras kepala sambil memeriksa baterai senter. Sinta meremas jaketnya. Ia yang paling ragu di antara mereka bertiga. "Gue nggak yakin." "Serius, banyak yang bilang orang bisa hilang di sini." "Justru itu yang bikin menarik. Orang-orang haus misteri," kata Niko, si kameramen, terkekeh sambil menepuk bahu Sinta. "Kalau hilang beneran, setidaknya kontennya pasti viral." Sinta mendengus. "Kalian gila." Namun pada akhirnya ia ikut juga. Mungkin dorongan penasaran lebih besar daripada rasa takutnya. Mereka melewati pagar besi yang bengkok, lalu masuk lewat pintu kaca pecah di sisi bangunan. Begitu kaki mereka melangkah, dunia di luar terasa jauh. Suara kendaraan kota lenyap, diganti oleh keheningan berat yang seperti menekan dada. Mal itu seperti gua raksasa. Bau debu bercampur karat memenuhi udara. Koridor panjang membentang, dinding penuh poster lama yang warnanya pudar. Ada poster film yang sudah tak lagi diputar di bioskop manapun, iklan diskon toko pakaian, bahkan flyer acara musik yang seharusnya berlangsung bertahun-tahun lalu. Eskalator berdiri kaku, berkarat, dengan tangga-tangga penuh debu. Beberapa manekin masih terpajang di toko-toko, tapi wajahnya hancur, mengelupas, menyisakan rongga gelap. Niko mengangkat kameranya. "Keren banget suasananya." Lo lihat nggak? Ada bayangan naik eskalator barusan." Didik menoleh cepat. "Kosong, hanya debu yang beterbangan." "Gue nggak suka manekin," gumam Sinta sambil menghindari pandangannya. "Tenang, mereka nggak bisa gerak," jawab Didik, meski matanya terus mengawasi. Tiba-tiba, speaker tua di langit-langit berderak. Dari dalamnya terdengar suara iklan yang sudah tak jelas. "Diskon besar-besaran, hanya malam ini. Segera kunjungi Mall Nusantara." Suara itu pecah, seperti rekaman rusak, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sinta menutup telinganya. "Nggak mungkin listriknya masih nyala, kan?" Niko mengangkat kameranya. "Listrik udah lama mati, kan? Gimana bisa nyala?" Didik pura-pura tegar, meski bulu kuduknya berdiri. Mungkin masih ada sambungan dari gedung sebelah, tapi di hatinya, ia tahu itu omong kosong. Di pantulan kaca etalase, Sinta melihat sesuatu. Bayangan orang berjalan di belakang mereka. Tapi, saat menoleh, koridor itu kosong. Mereka terus naik hingga mencapai lantai 5. Bioskop. Disinilah tragedi dulu terjadi. "Bayangin, dulu orang-orang ngantri panjang di sini," gumam Sinta. Pintu bioskop terbuka dengan derit panjang. Bau hangus langsung menyambut. Kursi-kursi hitam terbakar masih berjajar, seolah menunggu penonton. Tiba-tiba, layar putih besar menyala. Padahal tidak ada proyektor. Di sana terlihat rekaman malam kebakaran. Orang-orang berlarian, terbakar hidup-hidup, berteriak histeris. Namun rekaman itu menyorot pintu auditorium. Di sana terlihat 3 orang, mirip sekali dengan Didik, Sinta, dan Niko. Sinta menutup mulutnya, menahan jeritan. Itu kita." Salah satu kursi jatuh, menimbulkan bunyi keras. Lalu, sebuah bisikan terdengar, begitu dekat di telinga Niko. "Kalian tidak boleh keluar. Kalian bagian dari kami sekarang." Mereka panik, berlari keluar bioskop. Tapi, semua pintu darurat terkunci rapat. Eskalator yang berkarat bergerak sendiri, tangga-tangga besinya berdecit. Lampu neon yang mati satu persatu menyala kembali, memperlihatkan pemandangan tak masuk akal. Mall hidup kembali. Musik ceria menggema. Toko-toko terang. Pengunjung memenuhi koridor. Namun wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit putih polos. Mereka berjalan kaku. Kepala menoleh pelan ke arah 3 orang yang panik. Sinta menjerit. "Mereka bukan manusia." Niko mengangkat kamera. Di layar, mall terlihat normal. Pengunjung tersenyum, berbelanja, bercanda. Tapi di antara keramaian itu,
ia melihat 3 pegawai baru di counter informasi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mereka persis Didik, Sinta, dan Niko. Sinta tiba-tiba merasakan pandangan kabur. Ia seolah terseret ke masa lalu. Api membakar bioskop. Orang-orang berlari, tapi pintu terkunci dari luar. Ada seseorang di ruang proyektor, mengenakan jubah hitam, membaca doa dengan suara aneh. Api justru menyembur dari tanah, bukan dari kabel listrik. Sinta tersentak sadar. Ini bukan kecelakaan, ini ritual. Mereka dijadikan tumbal. Di tengah kekacauan, Didik bertemu seorang satpam tua berdiri di ujung koridor. Seragamnya gosong, kulitnya hangus. Satpam itu menatap tajam. Sekali kalian masuk, kalian gak bisa keluar. Satu-satunya cara bebas, gantikan orang lain. Didik ingin bertanya lebih banyak, tapi satpam itu lenyap, menyisakan bau daging terbakar. Niko semakin kacau. Kamera di tangannya bergetar, tapi ia tak bisa berhenti merekam. Bisikan di telinganya semakin sering. Rekam, rekam terus, biarkan mereka melihat. Saat Didik menoleh, wajah Niko di pantulan kaca sudah berubah rata. Tidak ada hidung, tidak ada mulut. Sinta menjerit histeris. Niko hanya menoleh sebentar, lalu tubuhnya terseret ke kerumunan pengunjung tanpa wajah. Ia menghilang begitu saja. Didik dan Sinta mencoba memecahkan pintu kaca dengan besi. Dari dalam, mereka melihat jalan raya, lampu kota, orang-orang lewat. Tapi setiap kali mereka berteriak, tak ada yang mendengar. Bagi orang luar, mal itu tetap gelap dan kosong. Kayak kita hidup di dunia yang lain, kata Sinta panik. Mereka menemukan tangga menuju basement. Di sana, sebuah ruangan luas penuh manekin berdiri. Namun, manekin-manekin itu perlahan menoleh ke arah mereka. Beberapa bahkan bergerak kaku, mendekat. Wajah mereka samar berubah menjadi wajah-wajah korban kebakaran. Sinta hampir pingsan. Mereka, semua korban itu. Didik ingat omongan satpam, hanya ada satu jalan, mengganti korban. Ia mendorong Sinta ke pintu darurat yang tiba-tiba terbuka sedikit. Lari Sin, gua akan tinggal di sini. Sinta menangis, menolak. Tapi pintu itu menarik tubuhnya keluar. Sementara Didik terseret masuk ke kerumunan manekin yang meraih tubuhnya. Jeritanya terputus di dalam gelap. Mall kembali tenang. Musik berhenti. Lampu padam. Beberapa hari kemudian, kamera Niko ditemukan di depan mall. Ketika videonya diputar, tidak ada rekaman kengerian. Hanya dokumentasi sebuah mall yang beroperasi normal dengan pengunjung ramai, musik ceria, dan 3 pegawai baru yang melayani di counter informasi. Seorang pria tinggi, seorang perempuan berambut panjang, dan seorang pria yang memegang kamera. Mereka tersenyum pucat, menyambut siapapun yang lewat. Dan hingga kini, Mall Nusantara tetap berdiri, menunggu pengunjung baru yang cukup nekat untuk melangkah masuk. Karena sekali masuk, tidak ada jalan pulang.